Trara, kaget kan? Nah, kita lagi di Danau Toba. Ini danau vulkanik terbesar se-Indonesia. Di Indonesia bahkan di dunia. Di dunia ini ada ledakan yang besar, vulkanik yang besar. Satu Danau Toba, kemudian Tambora, Gunung Tambora, yang berikutnya Krakatau. Keren, luar biasa. Datang ke sini dong. Ya kan? Datang ke sini. Yang lebih kerennya lagi, di depan Danau Toba ada Pasanggerahan Bung Karno Parapat. Nah, ini informasinya tahun 1949 ini tempat pengasingan Bung Karno. Nah, ini tentu seru nih, keren banget ini. Kita susuri yuk. Saya sudah janjian sama Pak Zam. Beliau ini adalah pengurus dari Pasanggerahan Bung Karno Parapat. Ayo kita temui dia. Assalamualaikum. Wah, ini dia Pak Zam, ya kan? Bang Zam, nah ini coba dijelaskan. Saya udah berjanjian sama beliau. Nanti insya Allah kalau ke Danau Toba, saya akan mampir ke tempat beliau di Pasanggerahan Bung Karno Parapat. Ya, bener ya? Siap. Ah, jelaskan lah, gimana kita penjelasannya gimana Om? Ini rumah, kenapa disebut dengan Pasanggerahan Bung Karno? Rumah ini dulu pernah dipakai sama tentara Belanda untuk tempat pengasingan Presiden Soekarno bersama Sultan Syahrir, Perdana Menteri, Kiai Haji Agus Salim, Menteri Luar Negeri. Berarti ini bagian dari sejarah Om ya? Dari sejarah. Wah, keren banget. Ini Waktu tahun berapa nih Om? Agresi Belanda kedua. Oh, dari tahun berapa itu? Bapak di sini tahun 49. 49. Tapi bangunan ini udah lama dari sejak zaman Belanda. Bangunan ini dibangun tahun 1820. Zaman Belanda bos, 1820. 1820. Siap. Tapi dipakai untuk pengasingan Bung Karno Dipakai. 1949. Siap. Wow, mantap. Apa yang bisa dieksplor di sini Om? Biar dijelaskan pada kita Om. Kalau rumah dibangun sama tentara Belanda itu tahun 1820. Dipakai untuk persinggahan para pemimpin tentara Belanda kalau datang ke Parapat. Sampai tahun 1942. Mantap. Setelah Belanda kalah tahun 42, rumah ini diserahkan ke perkebunan. Terus? 6 tahun sama perkebunan. Tahun 1948, tepatnya pada tanggal 19 Desember, terjadi agresi Belanda kedua. Oh, oke. Pada waktu itu ibu kota negara di Jogja. Nanti untuk lengkapnya kita eksplor lagi. Kita eksplor lebih dalam. Ayo Om. Ayo. Nah, ini dulu kamarnya Presiden waktu beliau diasingkan di sini. Kamar Presiden Soekarno. Presiden Soekarno. Tahun Tahun 1949. Boleh masuk? Om? Boleh masuk. Tapi nggak boleh lihat atau boleh lihat aja? Lihat aja. Oh iya. Wah. Lihat sini. Oh. Ini sekarang untuk turis-turis boleh Pak ya? Ini dipakai untuk persinggahan para pejabat kalau datang ke Parapat. Oh boleh Setelah dipakai ya? Oke. Terus yang mana lagi Om? Yang dijelasin Om? Silakan Om. Ini kamarnya Kiai Haji Agus Salim. Ini kamar Kiai Haji Agus Salim. Nah, lihat sini dong. Wah, kesini nih. Jadi langsung dalam satu masa itu Satu masa. diasingkan tuh di sini semua. Di sini semua. Oke. Mana lagi Om? Ini kamar gubernur Belanda. Kamar Gubernur. Belanda. Loh, jadi satu juga? Satu juga. Ini Pak. Oke. Oh, ini ya fotonya ya? Siap. Nah, ini kebetulan ada pengunjung juga ini. Nanti kita tanya-tanya. Nanti kita tanya-tanya. Oke. Terus mana lagi Om? Ini ruang makan. Ruang makan sini. Ya, ini ada pengunjung. Nanti namanya siapa Pak? Saya Pak Tan. Pak Tam. Dari mana Pak? Kebetulan dari saya dari Palembang. Oh, Palembang. Di sini. Nah, nanti kita tanya beliau ya. Oke. Kemana lagi? Ini ruang makan. Ruang makan. Nah, kita ke atas. Kalau di atas itu kamar dokter dulu. Oh, ini ya ruang makan tempat beliau Pak Soekarno. Siapa sini? Kiai Haji Agus Kiai Salim. Haji Agus Salim.
Gubernur Belanda Gubernur Belanda. yang mendampingi Bapak waktu diasingkan di sini. Oke, terus berikutnya Ini di atas kamar dokter. Kita ke atas. nah ada lantai atasnya. Yuk, saya di sini. Yuk. Wah, yang ini apa, Jo? Nah, inilah kamar dokter dulu. Ini kamar dokter Orang Belanda. orang Belanda. Namanya kenapa? Siapa? Namanya Lupa. Oh, tapi cukup buat banyak ya. Terus mana lagi? ini ruangan santai di atas. Ruang santai dia ya di sini ya. Kebayang tahun 49 sudah hitungannya mewah sekali dulu kan ya. Wah, sambil memandangi. Yang view-nya luar biasa langsung ke Danau Toba. Jadi beliau diasingkan di sini tahun 49. Ya, biarpun diasingkan tetapi alhamdulillah masih dapat pemandangan yang luar biasa. Ya kan? Menikmati suasana. Ini setelah agresi Belanda kedua, Om ya. Ya kan? waktu agresi Oh, Belanda. waktu agresi Belanda kedua. Jadi kita 45 merdeka, kemudian Belanda datang lagi. Belanda datang lagi 49. Presiden Soekarno dan rombongan diasingkan di sini. Setelah habis dari sini, baru presiden dibawa ke Bangka. Oh, diasingkan di sana. Asingkan lagi. ke Di sini Bangka. berapa lama? Di sini lebih kurang 2 bulan. Oh, di sini 2 bulan. Tidak terlalu lama ya. Ya, setelah itu baru Bapak dibawa pindah ke Bangka bersama Kiai Haji Salim dan Sultan Syahrir. Oke. Di sana beliau dipertemukan lagi sama Bung Hatta. Waktu itu Bung Hatta diasingkan di Bangka. Oke. Ketemu pengunjung yang tadi, Pak Tan. Kita tanya-tanya, ayo. Pak Tan, gimana? Berkunjung di sini, apa yang Bapak rasakan, Pak Tan rasakan, atau apa yang perlu disampaikan dari Pak Tan? Oke, kalau saya lihat ya bahwa Sumatera Utara ini memiliki suatu situs sejarah, bukti sejarah di mana ada pimpinan tertinggi tiga kita, yaitu Presiden pertama kita Bapak Soekarno yang diasingkan di rumah ini, yang kita ketahui bahwa Pesanggeran Soekarno. Seperti yang tadi dijelaskan bahwa beliau diasingkan di sini lebih kurang 1 bulan ya Pak ya? 2 bulan. 2 bulan. 2 bulan. 2 bulan. Nah, ini merupakan suatu histori, sejarah yang mungkin tidak akan bisa kita ulang lagi dan merupakan suatu catatan bangsa kita. Oleh karena itu ini perlu dilestarikan. Dan yang saya lihat lagi bahwa untuk masukan kepada pemerintah daerah, khususnya pemerintah daerah Sumatera Wah, itu Utara, pesannya bagus itu. ini juga di samping memiliki faktor history juga memiliki view yang bagus. Karena kalau Di kita depannya. lihat posisi dari Pesanggeran ini, di depannya ada Danau Toba yang terlihat terbentang luas, kemudian dan di kanan kirinya memiliki panorama yang juga cukup bagus, sehingga baik untuk pariwisata. Pariwisata, betul. Oleh karena itu saya juga selaku pengunjung di sini merasa bangga, dan harapan saya sih bisanya kalau bisa Pesanggeran ini dengan view yang bagus ini menjadi objek wisata yang mungkin bisa ditingkatkan, mungkin bisa dieksploitasi kembali sehingga banyak pengunjung di sini. Tentunya ya kalau bisa ya prasarana dan prasarana termasuk jalannya untuk ke arah sini bisa diperbaiki, dilebarkan dan dipermudah. Mungkin itu. Ini cukup bagus nih. Mantap ya. Mantap. Mantap. Oke. Mantap. Untuk kunjungan kita hari ini, satu kata dari beliau, dari Bung Karno, presiden pertama kita, jas merah. Apa itu? Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Oke, kunjungi Danau Toba, kunjungi Pesanggerahan Bung Karno Parapat. Indonesia Kampuku, mantap.